KTP suami istri itu waktu perjalanan ke Trenggalek ke Pacitan terus pulang itu kan wilayah Kediri, Pare, hilang semuanya. Dan ini kalau KTP satu tinggal kakaknya mana? Kakak Kediri. iya. Jadi tinggal cari surat kehilangan aja. Surat kehilangan dari kepolisian bahwa telah kehilangan kakak dan KTP atas nama ini. Mungkin dia punya bukti pendukung ijazahnya mungkin dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita terbitkan lagi. Ajane kok makasih nyuwun tulung aku jadi songkan gitu kan sampai Cuma gini, kalau yang minta tolong selama itu tidak ada ketentuan izin biar sesuai prosedur, artinya sesuai antrian. Tapi yang bisa memang untuk kepentingan izin seperti kemarin Dr. Wahyu karena mau operasi ada tumor dan seterusnya, ya pasti kita prioritaskan. Karena kalau penjalur itu akhirnya bukan antrian pulau dicari, bukan biar sistem. KTP, KK, yang ini sudah ada sekitar 3 tahun nih. Ya, dasarnya untuk penerbitan lagi ya ada surat kehilangan. Oh, Karena kalau tidak ada itu nanti jangan sampai kita jadi komplain. Akhirnya penduduk punya 2 dokumen. Karena ternyata ya kebetulan ini yang cerita benar-benar hilang tapi nggak menutup kemungkinan ya ternyata dokumennya digadek nih. Terus ngurus surat kehilangan lagi. Selama ada itu tidak apa-apa kita terbitkan. Karena surat kehilangan ini sudah kunci, apabila ada keterangan palsu ya dikenakan hukumnya. Tang kono aku hilang. Ngurus kehilangan gratis. Ini kok Menteri Agama nih bangga. Mas Joloto iki kok awake sampeyan. Napa nih? Kok awake dikan ibu poso-poso. Karo tukang pijet. Oh, berarti sampun sepuh pun sudah tua itu akte ya tetap bisa. Kayak orang mau naik haji kan ada harus punya akte. Orang mau pensiun dengan syarat sekarang harus memiliki akte. Menjelang pensiun umur 58, 57 baru ngurus akte. Selanjutnya ya ada banyak. Ngurus haji 60 lebih 70 tahun ya ada baru ngurus akte. Kalau sekarang kan dipaksa anak mau sekolah kan wajib memiliki akte. Kalau dulu kan kalau fungsi KIA nih sebenarnya secara umumnya yang pertama secara umum menjamin kepastian si anak karena KIA adalah KTP sebelum seseorang berusia 17 tahun kurang 1 hari. Jadi kalau ada kebutuhan nggak perlu motong-motong akte sing sak pembantu ini KIA. KIA ada nama bapak, ada nama ibu. Jadi orang tahu dengan tulisannya oh si KIA anak ibu. Itu kamu di seragamkan punya semua ini kira-kira seperti apa? Sifatnya dokumen kependudukan adalah partisipatif aktif dari warga. Kalau warga tidak memilih kita ya nggak akan membahas. Oh, tidak diwajibkan di istilahnya. Nggak ada istilah mewajibkan. Akhirnya kan hanya dipaksa oleh kebutuhan. Ya wajib sampai itu tadi. Uang pun ketika tidak ada butuh, mau nggak ada rapi menyarankan akte ya nggak akan ngurus akte. Tapi berapa ngerti rapi ditambah nggak biasa, nggak biasa nggak bisa rapi. Nah, saya ngurus akte. Nah, sifatnya partisipatif aktif.
merubah kakak, misal mau anakmu saiki ning kakak belum sekolah, ketika anakmu SD lulus SD atau munggah SMP, ketika SMP takut anak belum sekolah atau munggah SMP piye caranya, berarti kakak ini kan kudu diakui, menunjukkan bukti ijazah SD. Dan orang anakmu orang laporan ning ngene Dukcapil ya ndak akan ngerti juga Dukcapil. Nah, sama ada kaitannya pengurusan akta kematian misal. Lah nek wong mati gak dilaporkan Dukcapil kok yo ngerti. Sopo sing mati sapa iki kan ada. Tapi partisipasi aktif sesuai dengan yang disebut. Nah, yang terjadi permasalahan kadang yang muncul opo akhirnya jadi masalah, kadang jadi seterusnya. Wong nek pas lagi itu lagi niru. Nono, munine pokok iki kudu dadi dina iki bakal tarate kurang dan seterusnya. Akhirnya munine dibuat sing ruwet, desa sing angin dan seterusnya. Soalnya hujan ini kok. Iya, kena hujan. Ya karena pas butuh lagi dulu dan wis dadak. Usia 17 tahun mesti satu paket kita buatkan kali. Sekarang pasti pakai. Urus akte kelahiran sebelum 17 tahun pasti sekaligus kali. Sebetulnya kan apa di dalam aturan ini kan itu tadi yang disalahkan kadang lah jadi pemerintah, terus kadang juga ini kalau Dukcapil terkenal mahal, nah, kan kalau kita tahu kan ya enggak ditarik biaya. Kadang kan itu akhirnya dia buta, wis mergo ujen, wis titip wong, wis pokoke sapa sing iso gawekno sing dadi bayar kuwi akhirnya gelem. Tapi dampaknya yang kena Dukcapil. Tapi apa yakin setelah dia muni pas buku itu wis bareng oleh dan sebagainya akan diam juga kan ya? Iya. Aku tak bayar sama ini dan banyak bayar. Makanya juga untuk meminimalisir itu akhirnya kita saya buatkan nek ndak yang bersangkutan sendiri yang urus saya ndak akan bolehkan. Dia bisa meminimalisir adanya calo-calo. Nek dhisik enggak. Wis jenengan pule mau jenengan ngurus. Wong sakmene wis kene nggonanmu berkas kabeh tak urus sing proses jenengan karek njaluki piro-piro niku. Saiki ndak mau, ndak boleh saya. Jenengan ngurusne aktene Jo apa dan saya enggak akan. Harus Jo datang. Karena itu masih kecil ya berarti kan punya orang tua. Soalnya lah. Karena nek sing diurus ning wong liya ya artinya pasti muncul nominal itu lagi. Belum wujudnya ganti bensin, ganti sarapan, ganti sembarang itu. Jadi aku ngomong pas ngurus KTP mimin. Akhirnya bayar. Iya, kebanyakan gitu. Bare mesti cerita. Ini KTP ini bayar sama aku sih. Bayarnya enggak Rene tapi Rono. Tapi ngomong ngirone Rene. Iya, tetap yang kena Dukcapil. Soalnya mau kayak ini tadinya memfasilitasi yo gak mungkin lah leng-lengan. Wis kene bayar orang atau yo ora mesti munine. Engko tak kekno sing ngerjakno kono Pasti. Pasti. Terus dadi, Mbak. Wah, kayak anu ya, petugas sih kalau. Monggo Mbak Sinta, pertanyaan. Pertanyaan ini kok jenengan bisa ngono pinten. Sing pas ngurus nih kalau. Saya di kertas piyambak. Wis gak tak rekam wis. Kalau menyatukan kakak itu bisa nggak? Maksudnya gini, ini kasus di rumah saya, kan kakaknya tinggal saya sama mama. dalam satu kakak. Terus
kakak dulu kan pernah menikah dan pecah kakak, kemudian dimasukkan kakak Mau cerai berarti kakaknya cerai. udah pisah lama. Udah bisa lagi, mau balik lagi ke kakak awal. Ya bisa. Itu kan ya enggak ubahnya seperti umpama saya sama Jo menikah kan otomatis gak mungkin sebelumnya sudah satu kakak kan. Contoh gampangnya aja. Mau ada 2 orang menikah lanang wedok kan ya mesti sak dulu gak mungkin sak kakak toh. Enak sing wong Surabaya karo wong Kediri misal. Terus akhirnya kan diharuskan dan sebaiknya ketika orang menikah itu kan berada dalam satu kakak. Mau nggak mau kan dia akan berubah kakak, akan muncul kakak baru. Tapi sebenarnya tidak ada masalah, justru mau dipecah mau jadi satu sebenarnya tidak ada masalah. Benar malah tidak ada masalah. Malah ingat pun dan masuk bantuan kan justru orang malah ikut mecah kakak. Karena bantuan munculnya per kakak. Karena apa? Mama satu rumah ada 2 kepala keluarga sebelumnya satu kakak. Bantuannya akan hanya dapat satu kakak. Kalau orangnya itu gila, terus cara memasukkannya ada keterangan Pak? Orangnya tidak. Di dokumen kependudukan itu tidak ada yang membedakan status sosial. Wong sugih ya, mboten wong sugih, wong gak sugih, setengah sugih dengan wong sehat, wong waras kan tidak ada. Oh, wong iki nek tandane iki gak beb ngomong dan kayak ini Mojokerto, wong Tasmen Wolu itu tidak ada kakaknya kami ini masih Tasmen 87 kan kakaknya ya tetap kakak biasa. Kakak 87. Tidak salah. Termasuk yang aku dan teman-teman yang di Bogor. Sama halnya dalam hal dokumen-dokumen itu. Nah, tinggal umpama seandainya orang itu belum pernah terikut dalam database, ya tetap dia tanggung jawab keluarga ini untuk membawa orang itu harus perekaman misalnya. Bisa gak dikondisikan orang yang dalam tanda petik tadi kurang bek tadi untuk perekaman. Dan nek mau ngamuk terus orang karet sembarang kan ya terus dicapin semua apa itu. Nah, yang penting bisa dikondisikan itu ya bisa. Tapi kan kuncinya tetap harus bisa perekaman. Perekaman melalui sidik jari, iris mata. Yang mengunci di database itu namanya perekaman. Tanpa itu tidak akan memiliki dokumen kependudukan. Khususnya yang sudah usia 17 ya, maksudnya 17 ke atas. Nah, nanti kan juga enggak, hanya begitu mengurus masuk di database dia akan memperoleh ini. Anak lahir, ngurus akte kelahiran pasti langsung kakak. Dan begitu akan berlaku sekali. Kalau belum perekaman KTP yang baru KTP, tapi ada data akte terus KTP lama itu bisa ya buat mendukung. Ya, Meskipun tapi untuk menerbitkan KTP elektroniknya yang harus perekaman. tetap perekaman. Iya, namanya KTP elektronik itu tadi. Secara database dia memang sudah masuk. Tapi untuk menerbitkan KTP-nya kan harus perekaman itu tadi. Makanya begitu sudah usia 17 tahun ya pasti perekaman. Sarannya usia 17 tahun untuk perekaman. Tapi kalau untuk memiliki kakak akte kelahiran ya usia berapapun ya bisa. Ya, solusinya kalau nggak bisa perekaman Ya tidak ada sih, ya harus perekaman. Harus perekaman. Pasti untuk harus perekaman. EKTP tadi ya Bang. Seumpama Untuk kita hanya sekedar gabung kakak tok tapi nggak butuh EKTP gitu kan ya iso berarti Bang. Iya, tidak perlu, nggak kayak bayi loh. Bayi tas lahir dulu ada akte kelahiran kan ya tidak mungkin perekaman kok. Oke. Tapi kan dia begitu punya akte kan langsung masuk di kakak juga. Maksudnya tidak memungkinkan Bu di perekaman dulu. Oke. Kasusnya ini. Berarti maksudnya kan pengen gabung kakak, tapi kan Tanpa perekaman. tanpa perekaman ya tetap bisa. Ya bisa, kalau bisa. Perekaman itu kan untuk menerbitkan KTP elektronik tadi. Berarti dokumen sebetulnya cuma kakak tok mungkin. Kakak sama Akte. kalau dia memang belum pernah perekaman. Oke. Karena dasar penerbitan KTP sebenarnya ya kakak. Tapi untuk merekod secara database itu sebenarnya KTP. Karena di KTP kan ada chipnya yang bisa dibaca secara digital.
Bang, mau tanya, kenapa kok sekarang sampai ke kecamatan-kecamatan? Dulu kan fokus di Capil, sekarang terpecah seperti di Pare, di Papar, terus yang terbaru di Wates, di Luwih itu program tujuan. Karena kita tahu bahwa seperti yang dengan sampaikan tadi, image di Capil selama ini atau sebelumnya adalah lama angel bayar atau larang. Nah, dalam rangka kita distribusikan ke daerah, enek wong muni angel itu karena kendala apa? Jarak. Apa mau nek sing kok kandangan ning Capil pe aku gak duwe ragat, gak duwe bensin kan. Nah, makanya kita mendekatkan pelayanan. Sementara memang kita masih mampu untuk di 6 titik kecamatan, 5 titik kecamatan itu tadi. Nanti ke depannya harapan kita nanti per kecamatan ya ada pelayanan di dapur. Bagi yang kasus khusus kita ada namanya sahaja keliling, yang kita sampai titik ke terdekatnya adalah di desa. Oh, masuk desa. Sampai desa. Jadi hari Sabtu itu kita pelayanan itu ke desa. Sesuai permintaan dari desa. Jadi umpama desa ini kan kita sama-sama bagian dari pemerintah itu masuk pemerintah desa dan seterusnya. Oh ini loh wargaku akeh sing belum memiliki dokumen misal. Ayo Dukcapil tak undang nih desaku. Jadi masyarakat nanti cukup datang ke kantor desa. Dan nanti sampai nih kantor desa tangga mau ngoro ya wis piye neh. Nah, maksudnya harus kita bertutur rumah ke rumah ya kira-kira ya gak benar kan. Bang Anto pernah nggak coba memetakan kependudukan yang ada di Buk Pendem itu? Sepintas waktu kita masuk itu kan banyak orang-orang sepuh, terus kemudian posisinya juga karangnya numpang, sehingga secara hak seperti fenomena akhir-akhir ini ada BLT dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan. Kira-kira pernah enggak coba meta sampai ke situ? Kalau Buk Pendem itu kami belum memetakan, tapi yang kami petakan karena sering kami ngancani di wilayah eks lokalisasi sama pasar lama, Mbak. Secara terbanyak itu di wilayah eks lokalisasi data. Soalnya kan menapa nggih? Mereka kan kebanyakan orang luar itu menetap, banyak keluar masuk juga yang itu. Jadi selama ini yang saya ketahui ya banyaknya di wilayah sendiri. Kemarin waktu masih Kapolres Pak Yusef itu mengadakan kawin massal itu dari 40 pasang yang bisa itu hanya 2 atau 3 pasang. Soalnya kaitannya masalah administrasi. Ini pengalaman kami yang di eks-lokalisasi. Jadi waktu itu Kapolres Pak Yusef itu dengan kami mengajak untuk supaya ada perkawinan sah dengan program kawin massal. Ternyata dari 40 pasang itu yang keluar hanya 3 atau 2 karena kaitannya administrasi. Contoh lah, misal nuwun sewu, namanya siapa kita kan nggak tahu si bisu. Misalkan si bisu. Kalau diukur hari ini kan umurnya mungkin kan 60-an, 50 sekian 57. Sampai usia 57. Pernah enggak jenengan coba deteksi kira-kira punya KTP ndak, kakak ndak? Punya nggih? Punya. Kakaknya ikut siapa? Sementara orang tuanya dari dulu nggak ada di sini. Hanya KTP dan hanya satu akhirnya. Kakaknya itu jadi kan dia di sini kan sudah lama, startnya Pare itu, Sumarti itu. Jadi ya sudah ada kakak, tapi ya cuma satu. Nama perorangan itu kan bisa. Jadi kakak itu tidak membatasi jumlah isinya. Satu langsung berarti otomatis akan sebagai kepala keluarga. Susul Bang, buatannya teman-teman lansia. Mas mongso, Mas, monggo. Kayak misal karena ini kan anak, kayak si Fauzi misalkan, ketika dia umur 4 tahun dalam posisi dia difabel, kemudian ditinggal bapak ibunya, sampai dengan hari ini dia umur 14 tahun, berarti 11 ya. Berarti sudah ada sekitar 7 tahun yang lalu dia hidup sendiri. Kira-kira ada ndak identitas itu? Itu kan perlu difasilitasi juga, kasihan.
difabel terus pun masuk lumpuh bisu. bisu Tidak apa, makanya ya intinya gini, jadi boleh lah bergerak, tapi juga jangan melupakan desa. Karena Oh, setelah tetap, ya, itu desa, desa, ya. desa aja nanti tetap. Nah, Soalnya- tahu enggak nama bapak ibunya? Pak Lurah dan Sewu kami melihat itu juga Itu lumayan yang aktif Yusuf ya. toh? Pak Ruslan Bukan, yang anaknya itu, yang di asuh Fauzi. Fauzi toh. Iya. Fauzi itu sudah saya komunikasikan dengan IT desa. oh Ini saya punya chatnya jenengan iya, bisa baca. saking dinas sosial gitu Bukan, karena kan ada penyampaian bahwa terkendala dia belum memiliki dokumen kependudukan. Iya. Padahal Fauzi lo sudah punya kakak, saya punya fotonya. Berarti seharusnya bisa mengakses hal-hal yang misalkan yang berangkat dari desa. Misalkan taruhlah bantuan, desa ada program seharusnya bisa. Tidak ada alasan Fauzi tidak. Fauzi itu ikut kakak ibunya. Seharusnya bisa. Saya punya fotonya oh ini. nggih natos kita ketemu katanya salah satu RT ibu RT-nya Fauzi itu pernah ketemu ibunya di Dukcapil jadi masuk ke ibunya Kan ini toh. Nah, Iya. IT desa saya sudah ketemu. Nah, langsung saya nih. amin Sudah langsung saya jadikan bahkan ini ya saya kirain dari Pak ya Pak. Nah, ini bahkan dia sempat kok dapat keterangan desa itu sempat yang mengirim apa Pak? Iya Pak ini ya ini langsung saja dalam surat keterangan kades tadi jadi dengan tidak diketahui keberadaan ibunya maka pengurusan akta kelahiran dilakukan oleh siapa? Selaku IT atau perangkat desa itu selama ini dapat bantuan dari pemerintah enggak Mbak? Dapat tahun kemarin, untuk tahun ini enggak dapat sama sekali setahu saya itu. Oke Mbak Ayun dan dibantu aja biar punya akte kelahiran dan KIA ya. Oh iya sampai namanya siapa? Dari Pak, iya Pak. Siap minta tolong ya Pak. Iya saya usahakan Pak. Ntar dendanya aku yang bayar. Terus transportnya Pak, bercanda Pak maaf gampang, pintar tak kasih juga. Nah, ini sudah pernah menyampaikan foto kakaknya ini kakaknya Fauzi. Nah di sini ada namanya Ahmad Fauzi, ibunya namanya Halimah. Hubungan dengan kepala keluarga adalah anak. Kalau alasan Fauzi tidak dapat bantuan karena tidak memiliki dokumen kependudukan harus dibantah. Fauzi punya kakak, saya punya foto. Jadi keaktifan yang sepintas juga harus Pak. Nek wis padha apatise ya itu makanya respect terhadap lingkungan yang diberikan di situ. Gitu. Dicapil kalau harus mengenai seperti 1,6 tanpa ada yang membantu info dari bawah ya kita tidak tahu. Punya Fauzi, punya. Makanya saya awal infonya kan seperti itu, tidak punya dokumen kependudukan sama sekali. Saya lacak ternyata punya, yang tinggal belum punya apa-apa. Itu pun saya sudah tegaskan minta tolong desa untuk urus. Di sananya saya bantu. Nah, mulai saya sudah punya ini Pak. Itu sudah saya komunikasi dari tanggal berapa? 20 April. Dengan IT desa Pasaman. jadi desa juga peduli ya Ya, peduli. Dan sebetulnya banyak pos anggaran di desa yang untuk bisa nyentuh ke situ banyak. Cuma kadang simpang siurnya bukan ya. Kayak Fauzi kan diinfo kan kita milih dokumen kependudukan sehingga tidak mendapatkan bantuan. Nah saya ini faktanya saya ternyata dia punya dokumen kependudukan. Yang salah sih nggak ngekek bantuan apa dikapil yang tidak membutuhkan. Ternyata dia ikut satu kakak sama Terus kayak misal contoh yang Simbah yang rumah kuning itu warga mana, ada ndak administrasi kependudukannya. Minimal dengan mereka punya administrasi kependudukan, kita bisa bantu advokasi ke desanya. Ini loh Pak, ada seperti ini, kira-kira desa bagaimana? Senyampang dokumennya mereka punya. nanti Ada. yang nggak miliki apa silakan komunikasi sama kami. Jadi ojo sampai akhirnya ya ojo sampai lempar-lemparan nggak oleh bantuan karena belum punya dokumen soal itu. Ternyata saya cari lo punya gitu. Ya kan butuh peran aktif itu. Umpama saya tidak komunikasi sama itu desa ya akan info yang beredar dia tidak memiliki dokumen kependudukan. Padahal punya. Dan mungkin banyak Fauzi-Fauzi yang lain kan begitu. Ya harus ada yang mendorong seperti itu. Kayak jadi kerjasama dengan desa Iya, ya harus seperti itu. Atau ya orang-orang siapa lah yang mempunyai kepedulian terkait hal ini. Makanya umpama seperti ini coba dibantu dulu dilacak. Apalagi orang-orang yang sudah usia-usia lanjut
apa ya, yakin ini memang nol selama usia sampai sekian tidak memiliki dokumen apapun. Kayak simbah Bu Pendem itu misal, jenengan pun kan melihat renyuh itu pasti. Yang warung simbah itu loh. Ada KTP, ada KIS. Iya. Ada ya. KIS, wonten KTP ada. Berarti haknya terpenuhi lah. Makanya kita sampai ketidakmilikan dari dokumen kependudukan akhirnya membatasi hak-hak berikutnya. Contoh dengan alasan anak itu gak iso duwe akta, akhirnya gak iso sekolah misal, karena sekolah mewajibkan harus memiliki akta kan ciloko. Nggak punya dokumen kependudukan akhirnya tidak memperoleh bantuan misal. Betapa dosanya kita. Gitu. Dengan keterbukaan seperti ini silakan urus. Kita bantu, kita permudah. Kawin siri itu juga bisa tadi yang disebutkan Mbak Ika tadi. Anak ibu itu. Anak seorang ibu. Makanya ini kan sudah saya kasih kata kunci. Bagaimanapun kondisinya seseorang itu berhak memiliki dokumen kependudukan. Hanya nanti elemen datanya yang membedakan bunyinya. Kode kayak akte itu tadi. Nek siri kuwi akte yang ngene piye. Nek dari perkawinan yang sah uline piye. Nek arek sing ditemokno gak jelas bapak ibuke aktene piye. Tapi kan tetap punya akte. Dikatakan tidak bisa ketika nek wong ditemu gak karo bapak ibuke njaluke aktene kudu nek bapak ibuke itu yang tidak bisa. Tapi nek untuk memperoleh aktenya bisa. Kata si murnya miskomunikasikan di situ. Arek iki gak iso ngurus akte. Lho piye dhisik gak iso. Lah nek ngurus ning kene gak iso Pak iki pokoke kudu nek bapak ibu. Lah sapa bapak ibuke? Wong arek ditemokno padha gak ruwe bapak ibuke panggah ngotot ta. Sama itu tadi anak hasil dari perkawinan siri. Pokoknya bapak ibu duene. Itu kan yuk ini nggak bisa secara administrasinya. Yang kita dinas pencatat. Dan sampean pingin enek jeneng bapak di buku nikahmu. Gak duwe Pak buku nikah. Dan terus lah kulo nek kuwi anak iki piye? Karena kembali lagi tadi Undang-Undang Nomor 174 terkait perkawinan itu tadi yang sah yang dilakukan secara agama dan juga dicatatkan secara peraturan undang-undangnya. Kalau Islam kebetulan kan mau ijab sekaligus dicatatkan sama KUA. Tapi kalau yang non Muslim belum tentu Pak. Makanya yang non Muslim pasti ada jeda. Tidak selalu sama tanggal pemberkatan dengan tanggal pencatatan. Pemberkatan misal minggu, dia baru bisa mencatatkan kan dicapai seminggu, kemudian ya masalah. Akhirnya baru punya akta perkawinan. Yang sebelumnya hanya punya bukti surat pemberkatan. Kalau yang itu mungkin samkara dan seterusnya. Seperti itu. Hanya ada lagi namanya akte pengesahan, akte pengakuan. Itu ada. Kalau akte pengakuan anak berarti hanya diakui secara biologis memang awakmu anakku. Secara biologisnya. Makanya nanti segera diurus Bang Anto kalau mau proses itu. Proses Biar bapaknya jelas, ibunya tercatat. Makanya dicatat nanti. Hasil kawin suntik kan. Dokumen rekaman video ini enak. Kayaknya ada seperti itu. Karena dampak dari penerbitan dokumen kependudukan itu bisa berdampak hukum, tadi nazar, waris, dan seterusnya. Jadi program untuk menepis dukcapil mahal ribet itu ya program saat ini masih di 5 kecamatan. Makanya kita ngomong-ngomong akhirnya hukum, ya buktikan. Awakmu bayar nggone sapa laporkan secara pidana, secara hukum. Kita berani seperti itu. Sampai ada program ke kecamatan. Kecamatan itu dalam rangka itu karena tadi partisipatif aktif. Nah ini wis dicedekno wis mudah, tanggamu gak gelem ngurus ya terus kene suruh gimana? Iya. Oh iki dokumen-dokumenmu misalnya kan seperti itu. Itu dalam upaya untuk memudahkan pasti. Sing alasan atau berarti kan wis gak ada. Sing alasan bayar padahal ini gratis. Sing angel padahal gampang, satu hari jadi. Dan kemarin waktu respon ke
yang ngurus di Kecamatan Pare itu responnya bagus karena ya sekarang tidak jauh. Nah ya makanya itu tadi, nah makanya harapan kita ya karena memang ini sedang penataan namanya perubahan, kita sementara memang masih bisa di 5 kecamatan, tapi kami akan berupaya untuk bisa lebih dekat lagi, karena sementara kayak Badas tetap harus ke Pare, Kandangan tetap harus ke Pare, tapi minimal kan ini sudah ada progres daripada Kandangan ke Dukcapil kan ya ijik dede ning Pare, tapi syukur-syukur nanti ke depan kami bisa membuka juga di Kandangan, berarti sing ning Kandangan ya cukup ning Kandangan. Belum lagi nanti kita mau pengembangan sampai bisa di titik desa. Nah, tetap juga peran aktif dari pihak desa. Pelayanan nanti ke depan bisa gitu. Apalagi nanti yang saya bilang peluncuran melalui aplikasi misalnya bisa. Orang dimanapun, kapanpun bisa mengurus dokumen. Nanti kita kirim dalam bentuk file. Karena kertasnya hanya HPS 80 gram warna putih ukuran A4. Ya tapi kan perlu proses. Bisa lagi, bisa. Ayo Bang, mungkin bisa diajak konco-konco yang ada di rumah untuk mengurus administrasi kependudukan dari hasil diskusi tadi. Kira-kira yang jenengan tangkap apa dan sekiranya perlu disampaikan ke teman-teman yang ada di rumah. Ya. Saya kira teman-teman sudah banyak yang tahu ya Bang. Program Dukcapil yang terbaru saat ini kan sudah ada mempermudah dan dengan programnya di 5 kecamatan berarti Papar, Wates, Pare, Ngadiluwih, terus mungkin ya. Tapi paling tidak monggo teman-teman apa yang dikatakan Pak Randy sebagai kepala capil, Kabit Capil Kabupaten Kediri punya program-program untuk masyarakat lebih mudah mengurus dan mempercepat pengurusannya, sudah dekat dengan kecamatan-kecamatan dan rencana untuk di setiap kecamatan. Tapi paling tidak sudah mulai ada gerakan-gerakan baru yang untuk mempermudah kependudukan, identitas kependudukan. Monggo untuk teman-teman silakan cepat mengurus karena semua itu demi kepentingan penjenengan sendiri. Yang jelas mudah dan gratis ya. Mudah dan gratis, dan ini tadi Pak Randy mengatakan sendiri dalam buka puasa bersama teman-teman BPBD Kabupaten Kediri dan teman-teman Gus Durian sama para lansia, anak-anak sanggar dan pasar loak. Tadi juga Bang Randy juga dapat pengaduan 17 ini supaya tadi sudah ada koordinasi dan konsultasi untuk siap membantu dalam urusan kependudukan. Siap Mbak. Semoga Dukcapil semakin efektif dalam pelayanan gitu ya.